Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Kita berada di tanggal 14 Januari 2021. Puji Tuhan kalau kita ada sebagaimana kita saat ini itu semua karena cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Kita kembali menikmati santapan rohani pada hari Kamis malam ini. Puji Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga buat penyertaan Tuhan, hingga kami dapat menikmati kembali santapan rohani pada malam hari ini. Mari Allah Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan suara yang daripada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita langsung saja, kita akan mendengarkan renungan santapan rohani pada malam hari ini yang akan saya beri judul Penolong dan Penjaga yang Sempurna. Penolong dan Penjaga yang Sempurna. Kita buka di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang ke-8 saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kalau kita berada di tanggal 14 ini, hari ke-14 di awal tahun, ya kita sudah melihat situasi terjadi di sekitar kita, bahkan di keluarga kita, gereja kita, negara kita. Itu semua karena Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Kehidupan kita digambarkan seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Dalam surat Ibrani, kita ini adalah orang asing dan pendatang di muka bumi ini. Dan dalam perjalanan, yang namanya perjalanan, kita menemukan hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya rintangan, tantangan yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga membuat hidup kita merasa bosan mungkin dalam perjalanan tersebut, merasa capek, lelah, putus asa, bahkan kita meninggalkan perjalanan dan berhenti untuk tidak melakukan perjalanan kembali. Tetapi pada saat malam hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam Mazmur 121 ini kita akan belajar bahwa kita harus bersandar penuh kepada Tuhan, sumber pertolongan yang akan menjaga kita di dalam perjalanan hidup kita. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah Penolong dan Penjaga yang Sempurna. Kita akan bagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah Tuhan penolong yang sempurna. Di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, di sini dikatakan nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Melayangkan mata ke gunung-gunung. Peziarah ini, pemazmur ini mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dia bertanya-tanya dalam hatinya, dari manakah akan datang pertolonganku? Melayangkan mata ke gunung-gunung, ya. Peziarah ini melihat ada banyak tantangan, rintangan, bahkan di gunung-gunung tersebut ada kuil-kuil yang didirikan untuk penyembahan berhala.
Di situ pemazmur juga ingin mencari sumber pertolongan tersebut. Dan pemazmur pun memahami bahwa di gunung juga merupakan tempat perhentian Tuhan. Misalnya, kalau di kitab Keluaran Gunung Sinai adalah tempat di mana Allah turun menjumpai manusia. Pemazmur sangat mengimani bahwa pertolongannya hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah suatu kekuatan dan semangat yang besar dari para orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Seperti pemazmur ini, peziarah ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dan dari manakah akan datang pertolonganku? Iman yang timbul di ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Banyak hal yang akan kita hadapi nanti. Perjalanan kita masih jauh, kita masih berada di awal tahun, di hari yang ke-14 ini. Itu pun sudah kita lewati dengan banyak hal yang sudah kita dengar, yang sudah kita alami, baik pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir, ya korban pesawat jatuh dan lain sebagainya. Apa yang akan kita hadapi nanti kita tidak tahu. Tetapi pada malam hari ini firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Penolong dan penjaga kita adalah yang sempurna. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kedua, Tuhan penjaga yang sempurna. Di ayat yang ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa sekali. Yang kedua, Tuhan penjaga yang sempurna. Setelah menyatakan imannya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah penolong yang sempurna, kemudian apa yang dilakukan Tuhan terhadap orang-orang yang sudah bersandar kepadanya dan mengimani bahwa pertolongan datang dari Tuhan. Yang pertama, di ayat yang ketiga, tidak membiarkan kaki kita goyah. Tuhan tidak membiarkan kaki kita goyah. Dia membuat kaki kita seperti kaki rusa di dalam Habakuk. Ya, ada kekuatan yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menapaki perjalanan dengan baik. Yang kedua, di ayat yang keempat, di ayat yang selanjutnya, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kalau manusiawi bisa mengantuk, bisa tertidur, tetapi penjaga Israel yaitu Tuhan Allah sendiri tidak akan pernah terlelap dan tidak akan pernah tertidur dalam menjaga perjalanan hidup kita. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Ya, kita percaya bahwa Allah yang menjaga dan menyertai bangsa Israel di padang gurun adalah Allah yang sama, Allah yang maha hadir. Dia Tuhan yang tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, di ayat yang selanjutnya, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Ya, Tuhan menjaga kita selalu dimanapun kita berada. Yang ayat yang ketujuh, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Kalau di terjemahan lain, nyawa adalah jiwa. Jadi Tuhan yang menjaga jiwa kita, ya, diselamatkan.
dari mara bahaya apapun. Kalau kita ada sebagaimana ada kita sekarang, kalau Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat Korintus di 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, di situ dikatakan bahwa tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Luar biasa sekali. Ya, penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita. Kita kembali lagi di Mazmur 121 di ayat yang selanjutnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, saat kita keluar, saat kita masuk ke dalam rumah kita, ada penjagaan Tuhan yang sempurna. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, apa yang harus kita cari? Kita cari pertolongan yang daripada Tuhan, penjagaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Manusia dapat meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan. Kekayaan bisa habis, ya, kesehatan kita mungkin semakin merosot. Ya, kita bergumul, kita menghadapi sakit penyakit. Keadaan kita seolah-olah buruk, dan sehingga seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Namun kita ketahui bahwa ada pribadi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus akan menolong dan menjaga kita dimanapun kita berada. Dia akan melindungi kita, dia adalah pertolongan, dia adalah penjaga yang sempurna. Pada malam hari ini saya mau katakan, orang terdekat kita sekalipun, ya, dapat mengecewakan kita. Orang terdekat kita sekalipun tidak bisa memahami kita, pribadi kita. Tetapi Allah, Dia yang tidak akan pernah berubah. Dia yang akan terus melindungi kita, menjaga kita dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan pada malam hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan kita untuk kita menapaki hari-hari yang akan kita lalui, perjalanan hidup yang akan kita lalui sepanjang tahun ini. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan lewat santapan rohani. Kami sudah menikmati berkat-Mu Tuhan, sehingga kami mau menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu, karena Engkau Allah yang menjadi penolong dan penjaga kami yang sempurna. Umat-umat-Mu dimanapun umat-umat-Mu berada, Tuhan lindungi, sertai. Tuhan Engkau kuatkan, berikan semangat yang baru, sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Engkau yang terus mengasihi kami, Engkau yang terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.